Presiden Prabowo tegaskan efisiensi anggaran untuk kesejahteraan rakyat. Kementerian Kelautan bongkar pagar laut di Bekasi. Ditres Narkoba Polda Riau tangkap kurir narkoba 14,32 kg sabu. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyambut kedatangan Presiden Turki yang terhormat Recep Tayyip Erdogan di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa malam. Pesawat kepresidenan Turki tiba pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan disambut dengan pasukan jajar kehormatan serta karpet merah. Prabowo menyambut hangat kedatangan Erdogan dan memperkenalkan sejumlah kontingen Turki yang berada di Indonesia. Keduanya juga menyapa para awak media dengan melambaikan tangan secara bersamaan sebelum melanjutkan agenda selanjutnya. Prabowo mempersilakan Erdogan dan ibu negara Turki Emin Erdogan untuk masuk ke dalam kendaraan yang telah disediakan. Iring-iringan mobil Presiden Turki dikawal oleh 17 motoris polisi militer menuju hotel tempatnya menginap. Kunjungan Erdogan ke Indonesia merupakan bagian dari lawatan kenegaraan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Pertemuan bilateral antara keduanya dijadwalkan berlangsung pada Rabu 12 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menghemat anggaran negara demi kepentingan rakyat. Dalam sambutannya di Kongres 18 Muslimat NU, ia menyebutkan penghematan ini akan dialokasikan untuk program-program prioritas seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa penghematan anggaran kementerian dan lembaga yang saat ini digencarkan adalah untuk kepentingan rakyat. Hal tersebut disampaikan dalam sambutannya pada Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama di Jatim International Expo Convention Exhibition 10 Februari 2025. Prabowo menyebutkan bahwa penghematan ini dilakukan untuk menghentikan pengeluaran yang tidak perlu dan menghapus praktik penyalahgunaan anggaran. Meski ada pihak-pihak yang menentang, ia menegaskan bahwa langkah ini tetap harus dilaksanakan demi mengamankan dana negara untuk kesejahteraan masyarakat. Salah satu prioritas utama penghematan anggaran adalah merealisasikan program-program yang langsung mengena ke rakyat, seperti makan bergizi gratis dan pembangunan sekolah. Prabowo mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki 330.000 sekolah, namun anggaran yang tersedia baru cukup untuk memperbaiki sebagian kecil dari jumlah tersebut. Sebagai bagian dari efisiensi, Prabowo juga memangkas perjalanan dinas ke luar negeri dan menegaskan bahwa perjalanan hanya akan dilakukan jika memang diperlukan untuk mengamankan kepentingan nasional. Ia menutup sambutannya dengan menegaskan komitmen untuk memastikan anggaran negara digunakan secara tepat demi kepentingan rakyat. Dalam birokrasi merasa sudah kebal hukum, merasa sudah menjadi raja kecil. Ada. Saya mau menghemat uang. Uang itu untuk rakyat. Untuk memberi makan untuk anak-anak rakyat. Saya ingin memperbaiki semua sekolah Indonesia. Ya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia memerintahkan penegak hukum untuk bertindak tegas tanpa pandang bulu. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di Indonesia. Ia memerintahkan aparat penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung, Polri hingga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bertindak tegas terhadap para koruptor.
Prabowo menekankan bahwa ia tidak main-main dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ia bahkan memberikan kesempatan bagi para pelaku korupsi untuk mengembalikan uang yang telah mereka curi demi kepentingan rakyat. Namun jika kesempatan itu tidak dimanfaatkan, ia memastikan aparat hukum akan bertindak tanpa ragu. Di hadapan para muslimat Nahdlatul Ulama, Prabowo kembali menegaskan sikapnya yang tidak akan mentolerir korupsi. Baginya tidak ada ruang bagi pencuri uang rakyat dan pemerintahan yang ia pimpin akan berdiri tegak membela kepentingan bangsa. Prabowo menegaskan bahwa di era pemerintahannya tidak ada satupun orang yang kebal hukum. Kabinet Merah Putih yang ia pimpin bersama Gibran Rakabuming Raka akan memastikan supremasi hukum ditegakkan secara adil dan tegas. Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya mbok kembaliin. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Presiden Prabowo Subianto menyorot upaya pecah belah antara dirinya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Dalam acara Kongres 18 Muslimat NU, Prabowo menegaskan pentingnya persatuan dan menolak provokasi politik. Presiden Prabowo Subianto menyorot upaya pecah belah antara dirinya dengan Presiden RI ke-7 Joko Widodo dalam acara Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama di Jawa Timur. Menurutnya hal tersebut hanya untuk ditertawakan. Prabowo mengatakan politik seharusnya dilakukan tanpa saling menjelekkan. Ia menegaskan bahwa pihak yang berusaha memisahkan dirinya dengan Jokowi hanyalah orang-orang yang tidak menginginkan Indonesia bersatu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mengisahkan pertemuannya dengan Hovifah Indar Parawansa jelang Pilpres 2024. Ia mengaku diperkenalkan oleh Jokowi yang menyarankan untuk menemui Hovifah. Presiden mengingatkan agar masyarakat tidak terprovokasi oleh strategis pecah belah yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Nggak usah malu-malu lah, ya kan? Kadang-kadang orang sudah nggak berkuasa, mau dikuyu-kuyu, mau dijelek-jelekin. Jangan. Kita hormati semua. Hormati semua. Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Kita jangan ikut pecah belah itu adalah kegiatan mereka-mereka yang tidak suka sama Indonesia. Dari ratusan tahun divida et impera itu adalah taktik strategi untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Satuan Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara membekuk seorang pria diduga bandar sabu-sabu. Tersangka disergap petugas ketika membawa 10 kg barang haram itu dengan mengendarai sepeda motor.
Inilah detik-detik saat petugas Satuan Narkoba Polres Batubara, Sumatera Utara menyergap KS, seorang pria diduga bandar sabu-sabu di ruas Jalan Umum Desa Pagurawan, Kecamatan Medang Deras, Batubara, Sumatera Utara, Jumat malam 7 Februari kemarin. Pria berusia 36 tahun warga Seirotan, Deli Serdang itu disergap petugas ketika melintas mengendarai sepeda motor dengan membawa 10 kg sabu-sabu. Barang haram dalam 10 kemasan plastik bertuliskan Kingsan itu ditemukan petugas di dalam sebuah tas ransel berwarna hitam yang dibawa tersangka. Untuk mempertanggungjawabkan berikut barang bukti sabu-sabu tersebut langsung diboyong petugas ke Mapolres Batubara. Kapolres Batubara AKBP Taufik Hidayat Tayyip dalam rilis pers Senin siang mengatakan, penangkapan pria diduga bandar sabu-sabu itu berawal dari informasi masyarakat. Dari hasil pemeriksaan sementara tersangka mengaku sabu-sabu tersebut akan diedarkan di Batubara. Di daerah Pagurawan. Sekali lagi teman-teman semuanya, ini menjadi suatu keberhasilan dan keputulan buat kita. Bahwasannya masyarakat Batubara masih ada yang memesan-mesan narkoba dari luar. Ini 10 kilo ini rencana dari pengakuan si pelaku akan disebarkan di Batubara. Sementara akibat perbuatannya hingga saat ini tersangka masih menjalani proses hukum di Mapolres Batubara. Tersangka terancam pidana maksimal hukuman mati atau penjara seumur hidup dan atau pidana paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pembongkaran pagar laut yang berada di perairan Paljaya, Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Pembongkaran tersebut diketahui lantaran menyalahi aturan sehingga petugas menggunakan satu alat berat dan atau beko. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan pembongkaran pagar laut sepanjang 3,3 km di perairan Kampung Paljaya, Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi pada Selasa pagi. Proses pembongkaran tersebut diketahui menggunakan satu alat berat yang disediakan oleh perusahaan PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara. Dalam proses pembongkaran tersebut juga disaksikan langsung oleh Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP, perwakilan perusahaan, dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan DKP Jawa Barat. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan PSDKP Pung Nugroho Saksono mengaku proses pembongkaran dilakukan langsung oleh perusahaan. Kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya perusahaan paham bahwa apa yang dilakukan keliru dan melaksanakan pencabutan pagar laut dengan sendirinya. Ini menjadi contoh untuk pelaku yang lain atau perusahaan lain. Sementara itu, kuasa hukum PT TRPN Deolipa Yumara menambahkan, setelah dilakukan pembongkaran, pihak perusahaan akan merapihkan kembali, termasuk semua perizinan mulai tingkat pusat maupun tingkat kementerian. Pembongkaran pagar laut akan dilakukan sendiri. Nelayan merasa senang dengan adanya proses pembongkaran pagar laut agar lebih memudahkan untuk mencari ikan kembali. Diharapkan pembongkaran pagar laut bisa dilakukan secara keseluruhan. Proses pembongkaran pagar laut akan diprediksi akan selesai dalam waktu 10 hari dengan menggunakan alat berat atau ekskavator. Proses pembongkaran pagar laut nantinya bisa memudahkan para nelayan untuk mencari ikan lagi. Alhamdulillah hari ini rencana kami menyaksikan dari pihak perusahaan TRPN yang akan melakukan pembongkaran. Jadi ini lebih ke inisiatif kesadaran hukum dari ini beliau nih, ya kan, beliau lawyer yang hebat. Dengan peristiwa ini paham bahwa ini keliru. Jadi dengan kesadaran sendiri dari pihak perusahaan ini menjadi contoh yang lain ya. Jadi nanti siapapun yang terbukti atau kami periksa ada pelanggaran, inisiatif seperti beliau ini bagus. Jadi yang masang yang
Dari Bekasi, M. Ridwan, Berita Nasional TV. Ya, rumah Kepala Desa Kohot Paku Haji Kabupaten Tangerang digeledah tim penyidik di Tipidum Bareskrim Polri terkait pagar laut. Sejumlah bukti seperti komputer, mesin printer, dan berkas sertifikat yang diduga berada di lokasi pagar laut dibawa penyidik usai penggeledahan. Senin malam, tim penyidik di Tipidum Bareskrim Polri menggeledah rumah Arsin, Kepala Desa Kohot Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Penggeledahan dilakukan penyidik terkait pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir Laut Utara, Kabupaten Tangerang. Kedatangan rombongan penyidik yang berjumlah 20 orang ini juga sempat membuat sejumlah orang berada di rumah Arsin terkejut. Namun demikian, petugas diberikan izin untuk menggeledah setiap ruangan kerja yang digunakan Kades Arsin. Sayangnya, saat proses penggeledahan berlangsung, Arsin, kepala desa aktif ini tak berada di rumah. Tak hanya rumah Kades, penyidik juga menggeledah rumah Ujangkarta, Sekretaris Desa Kohot. Petugas memeriksa sejumlah berkas serta perangkat komputer yang diduga dipakai untuk pembuatan dokumen girik tanah palsu terkait pagar laut. Selain itu, kantor desa Kohot yang tak jauh dari rumah Kades juga tak luput dari penggeledahan. Hampir seluruh ruangan di kantor desa tersebut diperiksa oleh penyidik mencari bukti sertifikat palsu kepemilikan lahan di lokasi yang kini terdapat pagar laut. Selain itu, penyidik juga memeriksa 14 orang saksi yakni staf kantor desa dan tim kuasa hukum Arsin. Hasil penggeledahan penyidik membawa sejumlah bukti diantaranya perangkat komputer, berkas dokumen sertifikat palsu, hingga mesin printer. Arsin sendiri diduga terlibat langsung terkait pemasangan pagar laut. Videonya yang tengah mengatur beberapa orang pekerja saat proses pemasangan pagar laut sempat beredar di media sosial. Hingga kini sudah ada 44 orang diperiksa pihak Bareskrim sebagai saksi, mulai dari pejabat pemerintah daerah Kabupaten Tangerang hingga istri Arsin terkait keterlibatan Arsin soal pagar laut. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Ya, dalam rangka swasembada pangan sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pertanian bekerja sama dengan penggilingan padi seluruh Indonesia untuk penyerapan gabah setara beras sebanyak 2,1 juta ton. Kerjasama ini memiliki target sebanyak 3 juta ton dan saat ini sudah berjalan hingga 60%. Kementerian melakukan rapat koordinasi antara Bulog dan Bareskrim Polri membahas terkait penyerapan gabah setara beras di Gedung Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin siang. Dalam rapat koordinasi itu juga melakukan perjanjian dengan penggilingan seluruh Indonesia dalam penyerapan gabah. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, hal ini dilakukan karena instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rangka percepatan swasembada pangan di Indonesia. Kerjasama yang dilakukan oleh penggilingan padi seluruh Indonesia untuk penyerapan gabah setara beras sebanyak 2,1 juta ton. Kerjasama ini memiliki target sebanyak 3 juta ton dan saat ini sudah berjalan hingga 60%. Selain TNI, Kementan juga menggandeng Bareskrim Polri untuk melakukan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan saat pendistribusian. Dari Jakarta Selatan, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Alhamdulillah hari ini kita sepakat serap beras gabah setara beras 2,1 juta ton. Kita sudah sepakati dengan seluruh penggilingan se-Indonesia. Alhamdulillah. Nanti target kita adalah 3 juta ton. Jadi ini sudah 60% komitmen kita ditandatangani bersama. Kemudian kami ucapkan terima kasih pada Pak Kapolres beserta jajarannya, Pak Irjen, TNI beserta jajarannya mengawal bersama-sama. Karena ini adalah swasembada gagasan besar Bapak Presiden. Harus swasembada secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya. Ya, kasus perampokan dan pembunuhan yang menimpa Bibih 72 tahun lansia yang tinggal seorang diri oleh keluarga akhirnya dimakamkan setelah sempat diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga korban berharap pihak kepolisian segera menangkap para pelaku yang dengan keji menghabisi nyawa orang tuanya.
Kesedihan nampak terlihat di wajah keluarga Bibi 72 tahun lansia yang tinggal seorang diri dan ditemukan tidak bernyawa dalam keadaan tangan dan leher terikat. Jasad korban yang tiba di rumah duka usai dilakukan otopsi saat tiba di rumah duka di Kampung Pulau Rengas, Desa Sindang Jaya, Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Oleh keluarga langsung disolatkan di masjid yang tidak jauh dari tempat tinggal korban, yang juga dihadiri ratusan warga untuk mengiringi pemakaman korban ke tempat peristirahatan terakhirnya. Salah satu anak korban mengaku sangat kehilangan orang tuanya yang diketahui tinggal seorang diri. Saat kejadian, dirinya mengaku mendapat kabar dari anaknya yang melihat korban berada dalam kamar sudah dalam kondisi tidak bernyawa dengan kedua tangan dan leher terikat kain. Sedangkan untuk harta benda yang hilang belum diketahui karena dalam penanganan petugas kepolisian. CCTV kalau kurang salah 4 ya, di luar 1, di dalam 2, 4 lah. Dan semua diambil mapar. Ambil lama. CCTV-nya enggak, ininya aja. Boxnya ya? Boxnya aja. Untuk mengelabui gitu. Nah, itu kan kita kan kalau box ini kan penting kan. Seandainya kita ini kan kita jadinya nggak bisa ngecek ini. Ini katanya kejadian ketiga kalinya ya Pak? Iya. Sebelumnya di tahun berapa aja Pak? Antara 6 bulan yang lalu kayaknya. Sementara itu, kasus pembunuhan disertai perampokan yang menimpa nenek lansia, kasusnya masih dalam pengusutan Polsek Cabang Bungin dan Polres Metro Bekasi. Sedangkan pelaku yang diduga berjumlah 4 orang masih dalam pengejaran. Dari Bekasi, Emri Tuan, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, di Tres Narkoba Polda Riau berhasil menangkap 1 orang pelaku kurir narkoba jenis sabu yang disembunyikan di dalam 1 buah dus besar. Sebanyak 14,32 kg sabu senilai 14 miliar berhasil dia amankan. Rencananya barang bukti narkoba tersebut akan diedarkan di wilayah Riau. Di Tres Narkoba Polda Riau berhasil menangkap 1 orang pelaku kurir narkoba jenis sabu berinisial BA 37 tahun. Narkoba tersebut disembunyikan di dalam 1 buah dus besar yang berisikan 15 paket narkoba jenis sabu seberat 14,32 kg. Sabu senilai 14 miliar 324 juta 120 ribu rupiah. Penangkapan itu dilakukan karena adanya laporan dari masyarakat bahwasannya ada seorang laki-laki yang dapat menyediakan narkotika jenis sabu dengan jumlah besar. Menanggapi laporan tersebut, tim Opsnal Subdit 2 yang dipimpin Kanit Opsnal Subdit 2 di Tres Narkoba segera melakukan pengembangan di kawasan industri Eco Green dan mendapati 1 orang yang diduga pelaku yang meletakkan 1 buah dus besar di belakang pos security. Mendapati hal tersebut, tim Opsnal Subdit 2 segera melakukan pengejaran. Dari hasil interogasi, BA menerangkan bahwa 1 buah dus besar berisi narkotika jenis sabu tersebut adalah milik seorang berinisial I yang saat ini sedang dalam penyelidikan di Tres Narkoba Polda Riau. Rencananya narkotika jenis sabu tersebut nantinya akan diedarkan di wilayah Riau. Pada saat BA ditangkap, ada 1 tersangka inisial I yang saat ini masih DPO yang masih kami kejar, di mana pada saat penangkapan I berhasil melarikan diri, di mana antara BA dan I ini masih ada hubungan saudara. Jadi menurut keterangan tersangka BA, I inilah si pemilik barang, BA hanya membantu. Sana Sairus Herto Situmorang, Berita Nasional TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.